bisa melaksanakan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya di SD Negeri 03 tentang pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan SD Negeri 03. Nanti ada beberapa pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Teguh. Yang dapat saya identifikasi dari apa yang ditanyakan oleh Pak Teguh, bahwasanya kita menggali seberapa besar kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh itu berhubungan dengan dilema etika itu atau tidak. Jadi kita dalami dulu, baru kita pelajari ini kasusnya termasuk dalam dilema etika. Oh, seperti itu ya. Kita pelajari dulu Pak. Luar biasa sekali nih Pak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk pengambilan keputusan di mana kasus tersebut mengandung nilai benar atau nilai kebajikan, setelah tadi saya menyampaikan dipelajari dulu, karena di situ istilahnya sama-sama benar ya Pak Teguh. Ya, berarti saya harus bisa menentukan kebenaran yang terbesar itu ada pada kasus yang mana. Itu yang perlu kita pelajari setelah menganalisa kasus tadi, mempelajari. Nah, tinggal kita tadi sekali lagi, kasus yang mengandung nilai kebenaran yang tertinggi itulah yang akan kita prioritaskan. Berarti ada prioritas dalam pengambilan keputusan dulu ya Pak? Betul Pak, itu karena ada dua, kan di situ kasusnya adalah benar dengan benar Pak. Berarti mana dulu yang perlu diprioritaskan? Prioritas penanganan kasusnya itu cepat selesai itu. Luar biasa ya Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang akan saya lakukan secara prosedural, memang di dalam menangani sebuah kasus itu tentunya kita mencari akar permasalahannya Pak, dengan menganalisa akar permasalahannya. Kemudian yang kedua tadi, mana kasus-kasus yang istilahnya harus segera tertangani itu harus kita lakukan secepat mungkin Pak. Itu karena kalau tidak kita putuskan sesegera mungkin, itu nanti kasusnya justru akan menjalar ke berbagai permasalahan yang lain. Semakin membesar itu. Semakin membesar. Berarti kalau ada suatu permasalahan harus kita tindak lanjuti. Segera ditindaklanjuti. Jangan kita biarkan berlarut-larut. Bagus sekali itu Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif di dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu adalah satu, analisis terhadap adanya kasus. Yang kedua adalah penanganan di dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kalau kita sudah bisa menganalisis ini kasusnya seperti ini, kemudian kita tangani dengan tadi sesegera mungkin, itu adalah berarti termasuk tindakan cepat. Di dalam penanganan kasus itulah yang akan menjadikan penanganan kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu dapat terselesaikan dengan baik. Diselesaikan dan bisa diterima semua pihak seperti itu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini betul. Di dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika itu tentunya tadi yang seperti dalam pertanyaan ada tantangannya Pak Teguh. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa kasus itu menurut saya kan itu kasus yang besar dan harus segera terselesaikan. Tapi kan belum tentu tadi dapat diterima hasil keputusannya oleh teman-teman guru misalkan, atau ketika kasusnya dengan wali siswa atau anak-anak sendiri. Terkadang hal tersebut yang menjadi permasalahan di dalam batin saya ketika mengambil keputusan tersebut. Apakah ini yang menjadi keputusan saya ini dapat memuaskan semua pihak? Itu tentunya tidak Pak. Nah, itu tetap di dalam mengambil keputusan kita pasti ada resiko yang harus kita tanggung, dan kita tidak usah kaget bahwa resiko yang nanti timbul akibat dari keputusan kita itu ya tentunya kita harus bisa mengkonternya. Berarti tantangan ini jangan jadi penghambat. Jangan jadi penghambat ketika kita mengambil keputusan. Kalau kita istilahnya ragu di dalam mengambil keputusan, justru nanti menjadikan permasalahan yang banyak. Malah ragu-ragu mengambil keputusan.
apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau secara jadwal itu saya terus terang tidak memiliki waktu. Tapi kalau yang namanya istilahnya kasus itu kan terjadinya tidak terencana biasanya Pak. Jadi sebisa mungkin di dalam penanganan kasus itu ya sesegera mungkin Pak. Jangan sampai seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jangan sampai apa ya berlarut-larut. Nah itu mengendap, kemudian terjadi permasalahan yang lebih luas, malah justru kalau kita apa ya kita ndende ya istilahnya orang Tegal itu ndende itu nanti justru apa permasalahannya semakin membesar, justru di dalam pengambilan keputusan kasus tersebut kita akan menjadi tadi ragu-ragu dan lain sebagainya. Kalau kasusnya terjadi hari itu dan kita masih segar di dalam mengingatnya, pengambilan keputusan kita pun akan semakin lebih apa ya lebih yakin, ya tidak ragu-ragu seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada jadwal khusus, tapi ketika ada kasus saya berusaha sebisa mungkin harus segera selesai dan tuntas kecuali memang berbenturan dengan tadio, ada dua pihak yang tidak bisa ya nanti itu kita jadwalkan seperti itu di dalam penanganan. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Tentunya pengambilan keputusan yang saya lakukan, apalagi kalau menyangkutnya sebuah lembaga, tentu saja ada misalkan kasusnya berhubungan dengan lembaga sekolah kita misalkan SD Gedong 3 ini memiliki sebuah kasus ya karena di situ ada namanya komite sekolah, ada teman-teman guru, ada pengawas, ada KWK dan sampai ke atas. Nah, tinggal tadi saya ingin menyampaikannya memutuskan kasus itu secara cepat. Jadi pihak yang saya libatkan itu terutama yang pertama dari guru dan yang kedua adalah komite sekolah. Dan saya berusaha sebisa mungkin di dalam menangani kasus itu jangan sampai istilahnya kasus tidak selesai nanti menambah naik ke jenjang istilahnya apa ya prosedural yang di atasnya, misalkan melibatkan pengawas sampai KWK. Sebisa mungkin kita tangani sendiri di lingkungan seperti kasus pembulian di daerah lain. Di daerah lain itu kan karena mungkin tidak diselesaikan secara langsung, akhirnya mengendap tadi. Kemudian apalagi sekarang sudah kadung di upload di media sosial dan lain sebagainya. Nah itu justru permasalahannya semakin rumit seperti itu. Sekarang media sosial sangat cepat sekali. Makanya kita sebagai guru yang mengampu di sebuah lembaga sekolah itu harus berhati-hati lah, intinya seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Untuk pengalaman dan pembelajaran yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan di dalam dilema etika itu tadi adalah satu, saya bisa memilah-milah mana kasus yang istilahnya harus segera tertangani dengan baik dan mana kasus yang istilahnya bisa dipertahankan dulu lah, nanti ini kan ada kasus yang harus segera terselesaikan, ada kasus yang harus tadi kan saya musyawarahkan dengan teman-teman guru, dengan rekan kerja yaitu komite sekolah dan lain. Nah, hal itulah yang menjadi pengalaman bagi saya. Dan pada intinya, di dalam menangani sebuah kasus, misalkan itu hubungannya dengan lembaga maupun pribadi yang mengatasnamakan lembaga, itu intinya adalah di dalam bermusyawarah dengan tadi rekan-rekan sejawat atau mungkin teman komite dan lain sebagainya, itu dimusyawarahkan dengan baik, bahkan dengan yang memiliki kasus tersebut dimusyawarahkan, sehingga keputusan yang kita ambil insya Allah akan bisa memberikan kelegaan kepada pihak-pihak yang mengalami kasus tersebut. Sangat luar biasa ya. Pengalaman Bapak sangat luar biasa bagi saya Pak. Demikian wawancara saya dengan Bapak. Matur nuwun sangat sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Sama-sama. Bapak Ahmad Afif. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak, sedikit berbagi pengalaman Bapak selaku Kepala Sekolah Sidodong 2. Nanti ada beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan wawancara Bapak.
Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak di sekolah Bapak? Kalau di SD saya itu saya melihat aktivitas sehari-hari juga masukan-masukan dari guru yang lain atau dari masyarakat begitu. Oh, iya, Pak. Jadi tidak serta-merta dari keputusan pribadi nih Pak ya? Iya, tidak. Jadi ada masukan dari rekan guru maupun masukan itu ya. Bagus sekali nih Pak ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kita ambil yang skala prioritas, yang utamakan yang bagaimana yang nanti yang akan sepertinya mengganggu itu kita kerjakan dulu. Jadi skala prioritas mana dulu ya Pak Iya, ya, iya. yang harus diselesaikan gitu ya. Iya. Bagus nih Pak ya. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya minta masukan dari guru-guru, juga dari komite, sehingga nanti bisa mengerti ada masalah-masalah yang terjadi. Berarti langkah-langkahnya sangat luar biasa Pak ya, Iya. sangat runtuh nih Pak ya, dari berkolaborasi dengan komite dan lingkungan masyarakat Iya. nih Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu dengan adanya kolaborasi antara teman-teman sejawat, yang juga dari lingkungan masyarakat sekitar gitu. Jadi bisa terselesaikan nih Pak Iya, ya. iya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang untuk mengambil keputusan itu ada beberapa orang mungkin yang tidak setuju dalam ya keputusan itu karena merasa pendapat saya itu yang paling benar gitu. Ya, tetap ada Iya. sesuatu yang kadang mengganggu nih Pak ya. Iya, iya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak yang jalankan? Itu biasanya itu memang tidak dilaksanakan waktu itu, tapi kita mengumpulkan data-data dulu dan kita kumpul dengan teman sejawat, lingkungan itu nanti biar masalah itu bisa terselesaikan. Itu ya Pak, berarti ada pertimbangan dulu. Iya, ya, iya. Tidak kita langsung menyelesaikan dalam waktu itu juga gitu. Iya, iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Itu kalau teman-teman sejawat untuk menyelesaikan berkolaborasi itu selalu siap. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Jadi membantu dan mempermudah pengambilan keputusan Bapak nih Pak Iya, ya. iya. Luar biasa ya Pak. Yang pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Itu bisa mengetahui permasalahan-permasalahan itu dan dapat menyelesaikannya gitu. Pak ya, jadi tidak gantung ya Pak ya. Iya, iya. Sudah permasalahan baik kecil besar harus diselesaikan nih Pak ya. Iya, iya, betul. Luar biasa Bapak, hari ini saya banyak belajar tentang keputusan kebajikan atau di sini dilema etika dalam kehidupan kita dalam dunia pendidikan. Terima kasih Bapak atas waktunya saya wawancara hari ini. Terima kasih Bapak. Ya.